Halo guys, ketemu lagi dengan gue Iqbal dari Alex Indonesia. Jadi alkisah seperti tahun lalu juga sama kasusnya. Gue lagi iseng-iseng buka software Adobe Creative. Nah ternyata udah ada update. Nah gue pikir cuman update fitur-fitur seperti biasa lah. Kemarin 2022 update bugnya lah segala macam, update ini, update itu segala macam biasa. Nah tapi gue lihat dia sudah bilang Photoshop 24.1 ya, kalau nggak salah ya 24.1 kalau nggak salah nih. Nah karena sebelumnya 23 sekian, nah gue pikir kayaknya Photoshop 2023 nih. Jadi gue agak ketinggalan berita nih. Ternyata Adobe udah ngeluarin Photoshop 2023 itu dari awal November kemarin ya, dari awal November kemarin, kurang lebih 3 minggu ya yang lalu ya. Apa aja bedanya di sini? Nanti akan coba kita bahas satu-satu apa aja fitur-fitur yang ada di Photoshop 2023 ini. Tapi sebelumnya, sorry gue lagi agak bindeng ya, suara gue lagi agak batuk. Dipaksa Reja buat syuting, emang tega dia, gue lagi sakit disuruh syuting. Gue malah ketawa-ketawa, sedih loh sebenarnya kayak begini. Kemudian ini juga kali ini sambil review gue pakai VK1060. Jadi sambil review, kemarin gue juga ada ngomong-ngomong soal review, gue sedang pakai ini selama sekian minggu sampai sebulanan lebih mungkin ya. Nanti gue akan report ke teman-teman hasil penggunaannya. Nah setelah gue cek dan gue pelajari, ternyata Photoshop punya dua versi 2023 ini, yaitu pertama versi yang normal, kedua adalah versi yang beta. Gue juga nggak ngerti nih kenapa Photoshop mesti ngeluarin dua-duanya. Jadi ada beberapa fitur yang tidak bisa dipakai di versi biasa. Ya gue udah nyobain tuh. Ya, contohnya kalau di yang fitur yang tahun lalu keluar dan neural filter salah satunya itu nggak bisa dipakai versi yang istilah kalau beta berarti alpha, ya kan, ya, versi alfanya yang udah launchingnya, ya. Jadi hanya bisa di versi betanya. Gue nggak ngerti nih kenapa Photoshop hanya bisa ngeluarin di versi betanya, ya. Beta itu kan artinya aku. Jadi Photoshop beta adalah Photoshopku. Jadi ternyata mungkin Photoshop ini dikeluarin di Indonesia bagian timur. Nah, ada beta-betanya. Itu beda ya. Nah gimana perbedaannya? Kita langsung aja ke monitor. Nah ini dia guys. Kita langsung klik aja. Ini ada dua icon di sebelah sini gue punya nih. Salah satu adalah Photoshop yang biasa dan Photoshop beta. Photoshop beta itu udah putih. Nah kalau kita ngelihat misalnya di aplikasi Adobe-nya, ya Creative Cloud Desktop, ya di Creative Cloud Desktop. Nah ini emang agak-agak lemot ya ininya nih, mikirnya lama deh. Jadi ada Photoshop dan di beta apps ini ada, nah ini dia Photoshop beta, ya ini udah gue install ya, tulisannya up to date. Terus kalau update, ya ini yang udah gue update nih, update 2 hari yang lalu, ya 24.0.1 ya. Adobe Bridge juga ternyata udah ngeluarin versi 13 ya. Adobe Bridge juga agak ada bedanya ya. Kemudian kamera raw juga ada bedanya. Nah, sebelum kita masuk sana, kita coba klik sekarang, kita mainkan di yang versi betanya. Ya, karena percuma gue pakai versi yang biasanya banyak aplikasi yang nggak bisa fitur yang nggak bisa dipakai. Tapi setelah gue coba-coba sama Reza kemarin ngulik, kayaknya nyaris nggak ada beda yang signifikan juga antara beta sama alpha. Cuman bedanya adalah yang signifikan adalah penggunaan fitur-fitur tadi hanya bisa di beta. Oke, kita klik beta. Nah ini tampilannya ya, Strawberry Letter. Oke, dedicated to our brilliant and amazing Adobe founder Chuck Geschke, ya yang wafat tahun 2021 yang lalu. Oke, tampilannya agak unik ya Photoshop ya, biasanya gambar-gambar. Nah ini dia tampilan Photoshop beta, sama aja kan, nggak ada yang beda kayak Photoshop yang biasanya ya, nggak ada yang beda sama tampilan Photoshop biasanya. Nah kemudian ngomong-ngomong tadi gue disebut Bridge, gue buka aja sedikit Bridge ya. Ini Adobe Bridge yang terbaru 2023, agak lebih rapi bentuknya ya. Gue agak ngeliatin bedanya sih kelihatan, nggak signifikan banget, tapi gue ngeliat ini lebih kayak kaku sih enggak ya, cuman agak lebih rapi lah ya. Cuman ada beberapa fitur ya, nggak usah gue jelasin di sini karena kita fokusnya hari ini ada Photoshop. Nah, fitur yang pertama adalah Object Selection Preview. Nah, bedanya apa? Nah, kalau dulu itu kita bisa otomatis ya
nyeleksi objek hanya dengan geser kursor aja dia langsung terseleksi. Nah cuman warna seleksinya waktu itu adalah biru ya, warna seleksinya biru. Nah di update kali ini seleksi tersebut bisa diatur warnanya, nggak cuman biru lagi ya. Objek selection toolnya coba kita mainkan, tunggu dia lagi muter ya di sini, dia lagi baca seluruh gambarnya ya, harap bersabar. Tuh hijau ya, bisa hijau, bisa misalnya kita mau ganti ke warna merah ya, tuh bisa merah ya. Kemudian ada outline-nya bisa diatur juga nih, mau setebal apa. Oh tebal banget, ketebalan ya. Outline-nya mau seberapa, opacity-nya udah 100 udah mentok ya. Ya, jadi warna-warnanya bisa dipilih. Kalau yang versi yang 2022 itu hanya warna biru ya kalau nggak salah ya, biru ya. Nah jadi ini bisa dipilih. Oke ya, itu adalah fitur yang pertama. Fitur yang kedua adalah one click delete and fill ya, one click delete and fill, hapus dan isi ya. Nah fitur ini juga tapi berhubungan dengan fitur apa namanya tadi, object selection tool ya. Jadi ini berhubungan dengan tools object selection tool ini ya. Jadi otomatis delete and fill ini tidak bisa berfungsi, shortcutnya ini nggak bisa berfungsi kalau nggak dikaitkan dengan tool ini. Coba kita contoh ya. Sorry ini agak jelimet jelasinnya nih, ini karena teknis banget. Nah jadi pertama kita pakai object selection tool. Oke, kita klik di papan selancarnya, sabar. Oke, papan selancar udah, sekarang orangnya. Nah, jadi kita ada seleksi orang sama papan selancarnya. Selanjutnya apa? Tinggal kita pakai shortcut Shift Backspace, ya. Tuh, Shift Backspace. Dia otomatis akan langsung fill. Tuh, cuman ini ketinggalan talinya nih, ya. Talinya tadi nggak keseleksi. Tapi kan cara yang lain bisa bang. Misalnya nih, ini gua undo nih ya. Ini gua undo nih. Shortcut tadi Shift di Backspace itu hanya berfungsi ketika seleksinya pakai Object Selection Tool. Kalau pakai lasso tool, misalnya pakai lasso tool nih gue seleksi nih, tuh, nih orangnya, mas-masnya. Oke, tadi Shift Backspace tuh, dia malah keluar menunya fill. Kalau tekan oke. Ya sebenarnya sih gak ada bedanya gimana banget ya, cuma beda satu step doang kok, tuh hasilnya juga sama aja ya. Malah gue bilang lebih rapi pakai cara yang lama sebenarnya. Ya, jadi itu dia tadi ya bedanya ya. Jadi kalau pakai tadi yang Object Selection Tool baru bisa Shift Backspace. Tapi kalau pakai lasso tool, Shift Backspace dia keluar menu fill lagi. Oke. Nah, itu dia. Sekarang kita masuk ke, ini gue tutup dulu gambar airnya. Sekarang kita masuk ke Live Gradient. Tapi hanya bisa di beta ya. Nah, ini gambar orangnya. Gue coba sekarang pakai Live Gradient ya. Ini kok warnanya begini amat sih. Oke. Ini misalnya gue pakai warna biru biar nuansa gaming, anjay ya. Ini gue tarik, oke, gitu. Dia langsung kelihatan tuh. Kalau dulu kan nggak, kita kalau pakai gradient tuh kayak tebak-tebakan ya. Ini jadi nggak tuh, bisa diatur langsung ya. Ini bisa diatur langsung tuh ya. Nah kemudian juga bisa live gradient ini bisa contohnya untuk bikin flare di sebuah foto misalnya. Misalnya gue buka bridge lagi, ini foto mbak yang ini nih ya, tarik aja ya. Gue bikin layer kosong, kemudian gue bikin live gradient. Ini pakai satu warna aja, warna biru misalnya, biru coba. Oke, nah ini bisa dirubah warnanya guys ya, tinggal klik di tengah tuh ya. Yang di tengah langsung pakai warna yellow. Nah ini tinggal tarik, lebarin mau seberapa lebar, kemudian ditarik lagi. Nah kalau mau geser, tarik tengahnya, jangan pinggirannya. Nah ya, kemudian misalnya gue coba screen, tuh dia jadi kayak flare deh, kayak flare. Ya contohnya gitulah ya. Mungkin contoh, bang jelek banget fotonya bang, editan lu ya kan contoh. Jadi yang penting tahu caranya dulu. Gue juga belum ngulik lebih jauh kalau buat
ketajian. Tapi emang kalau di fotografi, di editan foto gue suka banget masang flare ya biar kelihatan dramatis aja. Flare tuh asik ya kalau dilihat, kalau benar nempatinnya benar. Itu dia tadi Live Gradient Tools ya, cuman bisa di beta. Kemudian ada Unlimited Gradient Tools, fitur yang memungkinkan kamu mencari warna gradient random yang ada di Photoshop. Kita buka lagi PNG 3, kemudian kita bikin gradient lurus. Oke. Ini warnanya kita ganti hijau kuning. Oke. Nah, kita masuk ke filter. Filter Windows, kemudian ke properties. Oke. Nah, pertama kita rubah type-nya dulu jadi mana type tadi ada type, sering hilang type. Oh, bukan type ya, type dari solid ke noise. Tuh, berubah dia. Ya. Mau diganti lagi ya, tinggal randomize. Tuh. Ya, pertanyaan ini gunanya apa? Cuma ya buat mungkin ya buat ya gitu deh. Buat gue yang bisa nge-DI mobil sih nggak terlalu mining lah ya. Ya, jadi gitu ya. Nanti teman-teman kalau tahu bang ini gunanya sudah buat ini ya, ngobrolnya di bawah lah. Yang penting itulah salah satu fiturnya. Fitur yang berikutnya adalah 3D material. Nah, ya 3D material ini agak-agak berat ya guys. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin laptopnya masih agak-agak mungkin i5 ke bawah, mungkin agak lama nanti ke prosesnya. Oke, kita masuk ke Windows, kemudian Materials. Tuh, baru kesini udah berat tuh. Sabar. Ini cobaan. Ini berat. Ya, tuh dia ada banyak material. Misalnya kita mau pakai line paper. Nah, ini agak lama prosesnya, dia masih muter. Nah, ya keluar. Ya, ini paperan tadi nih, kita line paper. Ini kecilin dulu ya, gede banget. Ya, itu dia. Misalnya kita mau tes lagi pakai apa? Apa sih ini itu ini coba. Ini apa ada yang salah sama laptop gue ya? Kok kayaknya berat banget ya Photoshop, apa memang Photoshopnya berat? Iya, memang fiturnya berat ini sebenarnya. Ya, kayaknya kalau dibilang salah sama laptop gue sih enggak ya, karena gue pakai i7 generasi 9, kemudian gue pakai RAM gue 32 GB dengan SSD juga, kayaknya kok berat ya, nggak mungkin bisa parahin ya. Cuman mungkin karena fiturnya memang agak-agak berat nih. Nah ini ya tekstur yang terbaru ya tadi ya. Jadi teman-teman bisa nambahin material 3D-nya ya. Jadi langsung ke website yang sudah disediakan sama Adobe ya, itu adalah substance3d.adobe.com ya. Nah, kemudian gue udah download salah satunya. Jadi tinggal nambahin aja, teman-teman tinggal menghubungkan, sudah download tinggal tekan plus ini lalu diklik kemana yang download tadi. Nah, salah satunya yang udah download adalah yang kayak marble ini nih, cuman gagal ya. Teman-teman bisa coba sendiri. Ini berat banget soalnya ya. Jadi gitu. Jadi bisa buat background, sama katanya bisa buat tekstur, tapi gue belum nyoba yang buat tekstur segala macam. Ya, ini dia untuk yang 3D material. Nah, kemudian ada beberapa fitur ya, seperti misal Live Gaussian Blur sama Snap Window sama Snap Window ya. Nah, sayangnya dua fitur ini gue nggak bisa coba. Kenapa? Yang Live Gaussian Blur hanya bisa di versi betanya Mac. Nah, Snap Window hanya bisa di Windows 11. Nah, sedangkan gue masih pakai Windows 10. Ya karena memang Windows 11 juga lagi baru-baru aja launching ya, kalau nggak salah setahun terakhir ini. Dan kayaknya gue juga belum ada urgency buat pindah ke Windows 11. Jadi gue rasa ya ntar dulu lah. Ya, gue nggak perlu ganti dulu. Jadi gue sorry banget, gue nggak bisa nyoba dua fitur yang baru ini. Kemudian ada photo restoration dan coloring. Jadi foto restoration dan coloring adalah memperbaiki foto tua ya. Contohnya kayak gini nih, gue buka ya foto tuanya. Ini ada foto tua.
benerinnya maksudnya dia ngebuangin kayak bekas tekukan-tekukan ini nih. Ini kan terjadi karena kertasnya mengering dan ketika ditekuk dikit retak karena dia mengering gitu loh ya. Nah sekarang kita coba ya, masuk ke filter, kemudian neural filter. Nah ini agak lama ya guys, bentar sabar, jujur aja emang neural filter agak berat ya. Oke, dia bisa ngedetek muka ya, otomatis dia bisa ngedetek muka. Kemudian masuk ke ya, photo restoration. Di sini ada beta. Scratch reduction-nya naikin ya. Taruh di 80-an. Kemudian kita tunggu. Ya. Processing on device tuh di sebelah bawah tuh ya. Ini mungkin makan waktu agak lama, jadi cukup buat masak Indomie dulu. 2,000 years later. Nah ini dia guys. Cuman emang ini kayak masih diulang nih, karena memang bisa dilihat hasilnya agak berantakan ya. Kemarin kita tes ya begini lah. Ini juga karena efek berat ya. Ya mukanya jadi amburadul ya. Harusnya ini bisa hilang semuanya nih. Cuman ya udah lagi aja lah ya. Ini gue coba sekali lagi ya untuk yang coloringnya. Tapi nanti setelah ini diselipin sama Reja hasil before after yang benernya ya. Langsung gue colorize. Nunggu lagi. Tuh ya. Langsung berwarna dong fotonya ya. Abaikan foto yang amburadul ini ya. Langsung berwarna dia fotonya. Oke. Langsung kita okekan saja ya. Nah ini jeleknya, tapi ini kejadian lagi sama kayak 2022 dulu ya. Tuh lihat Photoshop gue jadi amburadul nih tampilannya nih. Photoshop gue jadi amburadul tampilannya ini. Masih kayak open itu, masih ada welcome to Photoshop, iLinks, bla 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 bla. Jadi bugnya kayak masih banyak. Bugnya jadi masih kayak banyak. Ya itulah pokoknya. Nah tapi ini ada gambarannya. Ini adalah foto aslinya ya. Kemudian ketika tadi dibenerin fotonya, garis-garisnya diperbaiki segala macam, jadinya kayak begini. Ya bisa dilihat ya, garisnya hilang semua, mukanya juga akan lebih rapi, dan kemudian langsung diwarnain, jadinya kayak begini. Oke. Nah selanjutnya kita ada fitur itu namanya adalah automatic selection camera. Oke. Ini berhubungan dengan kamera RAW ya. Bedanya apa? Kalau kamera RAW memang pada dulu bisa buat ngetone sebelum masuk ke foto yang sudah diproses, dia bisa mainin highlight segala macam. Tapi di mentahnya foto, ya belum jadi JPEG, belum jadi TIFF segala macam ya. Jadi resiko pecah segala macam itu juga lebih bisa diatasi. Karena foto kalau udah jadi, ketika diedit di Photoshop ada resiko pecah, resiko grainy segala macam banyak. Nah bedanya apa foto RAW kali ini? Coba kita misalnya gue buka image yang ini deh. Gue nggak punya foto RAW ya, tapi JPEG. Tapi JPEG-nya coba gue buka di RAW. Masuk ke filter, kamera RAW filter. Nah ini dia kamera RAW filter. Nah bedanya apa? Oke, sekarang kita coba. Di sini ada namanya masking ya. Diklik. Nah langsung ke subject. Create message subject. Oke, create message subject. Ya ini agak lama. Detecting subject. Detecting subject. Nah, dia mendeteksi subjek yang ini, orang, ya. Dia mendeteksi ada orang. Nah, kemudian setelah itu bisa teman-teman bisa hanya tone di daerah yang dimau aja. Misalnya mau lebih gelapin belakangnya, ya kan? Karena misalnya nggak kena matahari, terangin dikit, highlightnya naikin misalnya. Jadi bisa dimainin di area yang mau aja. Jadi tanpa harus capek-capek ke foto asli, kemudian maskingnya mainan masking, ngepen tool, dimasking, digosok segala macam. Jadi bisa otomatis langsung di sini, ya. Itu kelebihannya. Oke. Nah sekarang gue coba misalnya ini foto yang jelimet ya. Gue coba sekarang masuk ke masking lagi. Add, kemudian select background. Tuh, background ya, langsung ke backgroundnya tuh. Tuh, semuanya, tapi ini semuanya ngikut ini mah. Ya. Semuanya ngikut ini. Subtract, select sky.
gue select sky, tapi yang berubah bukan sky-nya. Apakah ada yang salah dengan perilaku gue? Ini gimana ini? Ya intinya gitulah ya. Teman-teman bisa langsung proses foto, langsung tontonnya di sini ya. Kemudian bisa juga bersih-bersih fotonya ada di apa sih namanya, bukan bersih-bersih foto, content aware, benar. Diingetin Reja tuh. Content aware di langsung di foto raw-nya. Ya, misalnya di gambar mbek nih, gambar mbek. Kemudian masuk ke kamera raw filter. Kemudian masuk ke masking, ya kan? Nah, pencet. Trot. Nah, masalah sama nggak sama belakangan, mana sih tadi? Ya. Nah, bisa kemudian kita coba lagi masking gambar mbek yang ini misalnya. Coba mencet lagi nih. Hilang. Nah, cuma kan jadi berantakan nih. Ya kan? Nah, bisa di-refresh ternyata loh. Tuh, berubah deh kan. Nah, teman-teman cari aja settingannya mau yang mana yang dirasa cocok untuk rumput yang ini. Ya, bisa di-refresh. Oh, cuma bisa berapa kali doang nih. Dia akan nyari, ini kan mendingan nih. Enggak lah. Nah, ini masih oke lah. Kalau dikecilin nggak kelihatan juga lah. Oh, oke. Ya, jadi bisa di kamera udah bisa ngedit begituan tuh. Ya, bisa di-refresh juga ya. Oke. Yes. Yang terakhir namanya AI Backdrop Creator. AI Backdrop Creator. Ya, jadi gue buka file PNG dulu ya. Gue buka file PNG dulu. Kemudian gue pasangin background warna apa aja bebas, misalnya warna biru. Nah, kemudian masuk ke filter. Kemudian neural filter lagi, ya mainan neural filter lagi. Ya. Neural filter lagi mainannya. Nang ning nong. Oke. Kemudian ya ada di creative ada backdrop creator, nyalakan. Nah, backdrop creator ini bisa nyari sesuai sama kemauan lu. Misalnya gini, tapi diketik di sini. Misalnya pas street, foto jalanan nih, night. Oke. Street, night. Jangan keluar, muter. Nah, jangan catatan Photoshop lo harus connect internet ya. Karena dia nyari dari base-nya dari internet. Nggak tahu ya, kayak dari Google Stock apa segala macam gua nggak tahu. Google Stock, Adobe Stock. Ya kan, nah ini gue klik misalnya di sini, dia akan langsung pasang. Processing on device. Nah kan, error lagi. Jadi memang harus di restart Photoshopnya. Bahkan mungkin laptopnya. Ini bahkan yang di versi beta. Ini yang sebenarnya kejadian yang terulang lagi dari 2022 bahwa neural filter ini masih banyak banget bugnya. Ya, udahlah ini pokoknya gitulah ya. Ya teman-teman bisa nyari di sini, diketik aja maunya kayak gimana. Walaupun setelah gue coba foto yang keluar nggak sesuai keinginan gue juga, masih lebih cepat lu nyari di Shutterstock atau di Pexels atau segala macam lah ya. Jadi itu dia ya. Oke, kita kembali ke kamera. Nah itu dia guys. Tadi beberapa kesimpulan, beberapa fitur-fitur baru yang ditawarkan Adobe Photoshop 2023 beta. Ya, ingat kenapa gue sebut beta, karena beberapa hal masih belum bisa dilakukan di versi yang alfanya ya. Beta kan alfa kalau nggak salah istilahnya. Ya, versi yang udah bisa di launchingnya. Cuman sayangnya memang jujur aja beberapa fitur ini gue bisa bilang nggak ada fitur yang baru-baru banget, karena jatuhnya hanya pengembangan dari fitur-fitur sebelumnya. Dan beberapa fitur yang baru gue ngerasa juga ada beberapa, misalnya kayak tadi gradient ya, warna gradient yang warna-warni tadi. Kalau gue pribadi sih gue sih nggak ada gunanya buat gue ya, gue belum kebayang itu buat apa segala macam. Atau backdrop creator tadi yang akhirnya error juga, kayaknya gue lebih cepat nyari di Shutterstock sesuai keinginan gue ketimbang gue nyari berlama-lama di backdrop creator, ngetik satu-satu ya kan. Nah, di Shutterstock gue bisa lebih cepat. Nah itu dia
It's okay sih kalau Photoshop mau terus berkembang gitu, ngembangin buat pengguna-penggunanya yang bayar tentunya ya. Nah cuman gue punya catatan di sini adalah ini bugnya masih kelewatan parah. Karena setelah pakai neural filter selalu kembali lagi error. Photoshop gue jadi ngaco nggak karu-karuan. Kadang udah dimatikan Photoshopnya, dinyalain lagi pun masih ngaco. Solusinya apa? Gue restart komputernya, laptopnya, gitu loh. Dan kemudian gue ngerasa aplikasi yang ditawarin Adobe ini beratnya bukan main. Ya beratnya bukan main. Kayak tadi gue ya gue nggak tahu beratnya mungkin karena gue juga sambil gue record apa enggak. Tapi memang ketika pengujian kemarin juga gue sama Reza bareng-bareng emang ya berasa berat sih, berasa berat ya kan. Memang berasa berat. Jadi mungkin spek-spek kelas dewa doang kali yang bisa make neural filter kayak begini yang bisa cepet gitu kerja. Karena kalau di gue berasa ya cukup lama. Lu pipis dulu ke kamar mandi, balik lagi juga belum selesai gitu kan. Ya itu dia. Jadi ini yang perlu jadi catatan bahwa bug-bug ini masih banyak banget sebenarnya. Tingkat errornya juga masih banyak. Makanya tadi gue bilang neural filter ini tingkat keberhasilannya 85%, 15%-nya gagal. Gitu loh. Ya. Tapi kalau udah lu pakai terus-terusan, bahkan mungkin tingkat kegagalan yang jadi 85%. Kenapa? Lu mesti restart laptopnya. Kan capek kan? Kalau masih laptop lu masih tutupin aplikasi segala macam. Nah, cuman memang bagi gua yang biasa kerja ngedit mobil segala macam, neural filter nggak penting-penting amat sih buat gua. Itu dia yang bisa gue ceritakan dari Photoshop 2023 ya, yang unik ini dan yang sebenarnya juga nggak banyak perubahannya dari 2022. Silakan komentar di bawah kalau memang ada masukan ya bang, seharusnya bisa begini bang, mungkin lah beratnya karena segala macam, komentar aja di bawah ya, diskusi yang baik kita ya. Kemudian juga ada yang mau tanyakan silakan ditanyakan, jangan lupa tetap dengan etika komunikasi yang baik karena kita juga pekerja kreatif masih tetap sopan juga dalam berkomunikasi. Oke, sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe ya, di like videonya, nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Alex Indonesia. Sampai ketemu lagi dan goodbye.